Bisikan Dimensi. Pagi itu, suasana di sebuah kampung yang terletak jauh di pedalaman sungguh mendamaikan. Seolah-olah alam sedang memberikan ketenangan yang luar biasa kepada seluruh penghuninya. Cahaya matahari yang mula memanjat kaki langit tidaklah terlalu terik, sekadar cukup untuk membelah kabus nipis yang masih tebal menyelimuti puncak-puncak pohon kelapa dan hujung bumbung rumah kayu. Udara pagi terasa sejuk menyerap hingga ke tulang, membawa bauan tanah basah dan sisa embun yang masih melekat pada dedaun hijau. Di sebuah rumah kayu yang nampak usang namun sangat kemas terjaga, Lebay Min sedang duduk bersimpuh di tangga terbawah, mengikat kemas tali capingnya sambil memerhatikan keadaan sekeliling yang masih sunyi daripada hiruk-pikuk manusia. Lebay Min bukanlah nama asing bagi penduduk setempat. Beliau adalah seorang perawat perubatan Islam yang sangat disegani, bukan karena kehebatannya menghalau jin semata-mata, tetapi karena sifatnya yang rendah diri, tenang, dan sentiasa menjaga lisannya. Wajahnya sentiasa bersih, mencerminkan pribadinya yang banyak menghabiskan masa dengan perkara-perkara kebaikan dan pengabdian kepada Tuhan. Pagi ini, hatinya tergerak untuk masuk ke hutan sendirian tanpa ditemani sesiapapun. Ada seorang penduduk yang sedang menderita sakit yang aneh, dan Lebay Min tahu hanya herba khusus yang tumbuh jauh di dalam rimbun hutan tebal yang mampu menjadi asbab kesembuhan dengan izin Allah. Selepas mencapai bek kain lusuh dan menyelitkan sebilah parang di pinggang, Lebay Min memulakan langkah dengan penuh tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Bisiknya perlahan sebagai pelindung diri. Dia berjalan dengan langkah yang teratur, meninggalkan kawasan perkampungan yang mulai riuh dengan bunyi harian ternakan dan suara sayup-sayup orang kampung memulakan kerja. Bagi Lebay Min, hutan bukan sekadar deretan pokok, tetapi sebuah gedung rahasia yang memerlukan adab yang sangat tinggi untuk dimasuki. Dia tidak perlukan teman manusia, karena dia sadar bahwa di dalam rimba yang tebal ini, penghuni lain sentiasa memerhati setiap gerak-geri manusia dari balik bayang-bayang pepohon besar yang sudah berusia ratusan tahun. Langkah kaki Lebay Min mulai meninggalkan sempadan kebun getah dan memasuki pintu hutan yang sebenar. Di sini, suhu berubah serta-merta menjadi lebih dingin dan lembab. Cahaya matahari yang tadi terang benderang, kini hanya mampu menembusi celah-celah kanopi pokok yang rimbun, mencipta suasana remang-remang yang penuh dengan aura misteri. Bunyi kicauan burung murai yang tadi kedengaran di pinggir kampung, kini digantikan dengan bunyi cengkerik hutan yang berirama panjang dan tajam, seolah-olah memberikan amaran kepada siapapun yang berani melangkah lebih dalam ke wilayah yang jarang dijamah kaki manusia. Lebay Min terus berjalan dengan penuh waspada, meredah semak samun yang kadangkala menghalang laluan rintis yang sudah kabur. Dia tidak sesekali mematahkan dahan tanpa sebab, dan setiap kali melintasi pokok-pokok besar yang akarnya melingkar seperti ular raksasa di atas tanah, dia akan memberi salam di dalam hati, sebagai tanda hormat kepada makhluk lain yang mungkin mendiami kawasan tersebut. Setelah hampir 2 jam mendaki lereng bukit dan menuruni lembah yang curam, dia sampai ke sebuah kawasan yang sangat sunyi dan terpencil. Di situ terdapat sebuah puncak air kecil yang mengalir tenang di celah-celah batu hampar yang dilitupi lumut hijau yang tebal. Di kawasan lembab inilah, herba yang dicari biasanya tumbuh subur di bawah lindungan bayang-bayang hutan yang tebal. Sedang dia menunduk dan membelek-belek semak di celah puncak air tersebut dengan penuh teliti, satu bauan yang sangat harum mula memenuhi ruang udara secara tiba-tiba. Bau itu sungguh asing dan membuai perasaan. Bauan yang sangat halus, seperti campuran kasturi dan 1000 jenis bunga yang hanya mekar di tempat yang suci. Lebay Min berhenti bergerak serta-merta. Hutan yang tadi kedengaran riuh dengan bunyi pelbagai jenis unggas, sekelip mata menjadi sunyi sepi yang memekakkan telinga. Hatta bunyi air yang mengalir jatuh ke atas batu tadi seakan-akan terhenti daripada pendengarannya, mewujudkan satu suasana vacuum yang ganjil dan mendebarkan. Assalamualaikum Tuan Lebay. Satu suara yang sangat merdu, seolah-olah alunan kecapi yang ditiup angin sepoi-sepoi.
menyapa tepat dari arah belakangnya. Jarak suara itu terasa sangat dekat, seakan-akan si penyapa berdiri hanya beberapa inci saja di belakang bahu kanannya. Lebay Min menarik nafas panjang, menenangkan jantungnya yang mula berdegup kencang secara tidak semena-mena. Dia berpaling perlahan-lahan dengan penuh tertib, tidak menunjukkan sebarang reaksi panik, walaupun dia tahu ini bukan sapaan dari manusia biasa. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang kecantikannya mustahil untuk digambarkan dengan kata-kata manusia biasa. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional yang sangat indah, berwarna hijau lumut yang seakan-akan ditenun daripada cahaya sutra yang paling halus. Rambutnya hitam pekat, panjang beralun sehingga ke paras pinggang, dan matanya redup namun memiliki pancaran yang sangat dalam serta memukau sesiapa yang memandang. Kulitnya kuning langsat, bersih tanpa sedikit pun celah, memancarkan satu seri yang membuatkan suasana hutan yang remang tadi menjadi terang seolah-olah disinari cahaya bulan purnama di tengah hari. "Waalaikumsalam," jawab Lebay Min dengan nada yang sangat hormat dan tenang. Dia segera menundukkan pandangan ke arah tanah, menjaga adabnya sebagai seorang mukmin daripada terus menatap wajah yang mampu menggoncang jiwa tersebut. "Tuan Lebay penat mencari?" tanya wanita itu lagi. Setiap butir bicaranya kedengaran seperti musik yang meresap terus ke dalam urat saraf, membawa satu rasa tenang yang amat berbahaya jika seseorang itu tidak mempunyai pendirian yang kuat. "Saya mencari sedikit herba untuk kesembuhan hamba Allah yang lain yang sedang menderita di kampung," balas Lebay Min, suaranya tetap tegas, walaupun hatinya sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan wanita bunian, penghuni alam gaib yang sering menghuni kawasan-kawasan suci di dalam hutan. Wanita bunian itu tersenyum manis, menampakkan barisan gigi yang putih bersih yang seolah-olah bersinar. "Tuan Lebay seorang yang jujur dan berhati mulia. Jarang sekali ada manusia yang masuk ke tempat kami dengan adab yang begitu tinggi. Kebanyakan mereka yang sampai ke sini datang dengan niat yang buruk, maukan harta karun atau kekuasaan gaib yang bukan milik mereka untuk kepentingan diri sendiri." Wanita itu kemudian melangkah setapak ke hadapan dengan penuh keanggunan. Langkahnya sangat ringan, seolah-olah kakinya tidak memijak dedaun kering yang bertaburan di lantai hutan, malah tidak ada sedikit pun bunyi ranting patah kedengaran. Dia menghulurkan tangannya yang putih halus, memegang segenggam herba yang kelihatan sangat segar. Malah warnanya lebih hijau dan berkualiti daripada apa yang dicari oleh Lebay Min sejak tadi. "Ambillah ini. Ini adalah pemberian daripada pihak kami buat manusia yang tahu menghormati sempadan antara dua alam," katanya dengan suara yang semakin lembut, hampir seperti satu bisikan halus yang membelai cuping telinga Lebay Min. Lebay Min merasa sedikit teragak-agak untuk menyambutnya. Dia mulai membaca ayat-ayat pelindung dan zikir di dalam hati secara diam-diam, untuk memastikan dirinya tidak terpedaya dengan sebarang tipu daya gaib. Tiba-tiba, suasana harum yang tadinya sangat mendamaikan berubah menjadi sedikit hapak, disusuli dengan rasa dingin yang mencucuk-cucuk hingga ke tulang sumsum. "Kenapa Lebay? Kamu takut pada saya? Adakah rupa saya ini mengerikan bagi kamu?" tanya wanita itu. Wajahnya masih lagi cantik jelita, namun nada suaranya berubah menjadi sedikit datar, kaku, dan tanpa sebarang emosi. "Saya tidak takut pada mana-mana makhluk, karena saya hanya takut pada pencipta sekalian alam," jawab Lebay Min dengan nada yang semakin tegas dan berwibawa. Wanita itu tiba-tiba tertawa kecil, namun bunyi tawa itu tidak lagi merdu. Ia kedengaran semakin kuat, bergema di antara pepohon besar dan seolah-olah datang dari segenap arah secara serentak. Satu kabus hitam yang pekat muncul dari celah-celah batu hampar secara tiba-tiba, menutup cahaya matahari yang remang tadi, sehingga suasana menjadi gelap gelita dalam sekelip mata. Lebay Min terasa satu hembusan nafas yang sangat panas dan berbau busuk bangkai tepat di telinganya. "Pandang muka saya, Lebay. Lihat siapa saya sebenarnya,"
Satu suara garau dan sangat ngeri memekik kuat tepat di mukanya. Lebay Min secara spontan mengangkat wajahnya untuk melihat apa yang berlaku di hadapannya. Dan saat itulah, seluruh tubuhnya seolah-olah terkunci karena terkejut yang amat sangat. Wajah wanita yang tadinya jelita bagaikan bidadari itu sudah hilang lenyap sekelip mata, digantikan dengan satu rupa yang sangat mengerikan dan menjijikkan yang tidak pernah terbayang oleh akal manusia. Kulit wajah wanita itu luruh berkeping-keping seperti daging reput yang tergantung-gantung, mendedahkan tengkorak yang berlumuran darah hitam yang pekat dan berbau hanyir. Matanya bukan lagi redup memukau, tetapi terbeliak besar dan terjulur keluar dengan ulat-ulat putih yang mengeliat keluar dari lubang mata tersebut. Mulutnya pula terkoyak luas sehingga ke paras dada, mendedahkan barisan taring yang panjang, tajam, dan diselaputi lumut hijau yang kotor. Kau nak herba ni sangat kan? Ambillah! Makhluk itu menerkam tepat ke arah wajah Lebay Min dengan kuku-kuku yang panjang, hitam dan tajam mencengkam. Raungannya memecahkan keheningan hutan, satu bunyi yang sangat ngeri, seolah-olah ribuan nyawa sedang menjerit kesakitan dalam satu masa yang sama. Allahu Akbar! Lebay Min melaungkan takbir dengan sekuat tenaga sambil menghayunkan tangannya ke hadapan sebagai benteng pertahanan. Satu getaran tenaga yang sangat kuat seolah-olah meledak dari tubuhnya, menolak segala kegelapan yang menghimpit. Dalam sekelip mata, segala-galanya hilang. Kejadian ngeri itu lesap bagaikan debu yang ditiup angin kencang. Lebay Min mendapati dirinya terduduk di atas batu hampar yang sama. Nafasnya tercungap-cungap dan jantungnya berdegup kencang seolah-olah mahu pecah dari dadanya. Peluh jantan membasahi dahi dan seluruh pakaiannya walaupun udara di situ sangat dingin. Dia melihat ke sekeliling. Hutan kembali kepada keadaan asal yang tenang dan damai. Cahaya matahari remang-remang kembali kelihatan menembusi celah-celah daun dan bunyi air mengalir kembali menyapa pendengarannya dengan lembut. Dia meraup wajahnya berkali-kali sambil beristighfar dengan penuh khusyuk. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dia sadar penuhnya sekarang bahwa itu adalah ujian keberanian dan keikhlasan yang sering dihadapi oleh mereka yang melintasi sempadan dua alam. Bunian itu bukanlah makhluk yang boleh dibuat main. Mereka boleh menjadi seindah bidadari untuk membuai rasa, dan boleh menjadi senekat iblis untuk menguji iman seseorang manusia. Apabila dia memandang ke arah batu di hadapannya, terdapat segenggam herba yang sangat segar terbaring di situ. Herba yang sama yang dipegang oleh wanita tadi. Namun kali ini, ia hanyalah tumbuhan hutan yang nyata tanpa sebarang kilauan gaib. Lebay Min mengambil herba tersebut dengan penuh rasa syukur dan segera melangkah keluar dari hutan itu tanpa menoleh ke belakang lagi. Baginya, pengalaman disapa bunian pada pagi yang indah itu akan menjadi satu rahasia besar yang terkunci rapat di dalam hatinya, sebagai satu peringatan abadi bahwa di dunia ini, manusia hanyalah tetamu yang perlu sentiasa menjaga adab, merendah diri, dan memohon perlindungan daripadanya setiap masa. Dia keluar dari hutan tepat ketika azan Zohor mula berkumandang dari jauh. Kampungnya masih kelihatan sama, namun bagi Lebay Min, dia membawa pulang sesuatu yang lebih daripada sekadar herba. Dia membawa pulang kesadaran tentang betapa luasnya kerajaan Tuhan yang tidak terjangkau oleh mata kasar. Bisikan Dimensi.